Allah telah mengatur alam semesta sedemikian rupa sehingga kita bisa menemukan hikmah dan manfaatnya. Harmoni alam itu menunjukkan kekuasaan Allah. Proses terjadinya bayangan suatu benda bermanfaat untuk menentukan waktu, bahkan menjadikan waktu-waktu tertentu sesuai fungsinya, untuk istirahat, untuk mencari nafkah, dan sebagainya. Semua berguna bagi manusia. Demikian pula hembusan angin, pergiliran hujan, air memberi andil keberlangsungan kehidupan di bumi. Semua menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau belajar. Keteraturan dan harmoni di alam memberi pesan agar manusia sebagai khalifah Allah untuk menjaga kelestarian alam sebaik mungkin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا Ayat 45 dan 46 menyatakan bahwa bayang-bayang matahari dapat menjadi pelajaran bagi manusia. Dengan adanya bayang-bayang itu, manusia dapat mengetahui saat masuk waktu sholat. Ketika bayang-bayang lebih pendek daripada benda, menandakan waktu zuhur. Jika bayang-bayang sama panjangnya dengan benda, berarti sudah masuk waktu asar. Demikian juga warna merah di sebelah barat setelah terbitnya matahari, menandakan waktu maghrib. Setelah cahaya merah atau syafaq menghilang, menandakan waktu isya. Adapun waktu subuh ditandai dengan terbitnya fajar, yaitu warna putih di sebelah timur. Dengan terbitnya fajar berarti awal waktu siang. Demikianlah seterusnya. Fenomena alam dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui waktu-waktu beribadah kepada Allah. Pada zaman lampau, bayang-bayang ini memainkan peranan penting dalam menentukan waktu-waktu sholat. Tetapi setelah manusia menemukan alat pengukur waktu yaitu jam, maka pedoman waktu sholat tidak lagi menggunakan bayang-bayang, tetapi kepada alat penentu waktu. Ini bukan berarti bayang-bayang tersebut tidak berfungsi lagi.
Bahkan di desa-desa sampai sekarang, sebagian masyarakat masih menggunakan bayang-bayang itu sebagai pedoman dalam menentukan waktu sholat 5 waktu. Lebih lanjut mengenai waktu sholat dapat dibaca dalam Al-Quran Surah Hud ayat 114 dan Al-Isra ayat 78-79. Bagi orang yang rajin membaca, malam dengan siang pun menjadi objek bacaannya. Ayat 47 ini menegaskan bahwa Allah menjadikan malam sebagai waktu istirahat. Al-Quran menggambarkan malam dengan pakaian atau libasa. Maksudnya, kegelapan malam itu dapat menutupi aurat atau tubuh manusia. Karena itu, manusia dapat menikmati kegelapan malam tanpa harus berpakaian, karena kegelapan itulah pakaiannya. Dalam kondisi seperti itu, manusia benar-benar rileks tanpa melakukan tugas atau pekerjaan untuk mencari nafkah atau penghidupan. Sedangkan waktu siang adalah untuk berusaha atau bekerja. Maka secara naluriah, manusia dapat menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Dan waktu itu digunakan sesuai dengan sunnatullah yang telah ditetapkan. Jika manusia menyalahinya, maka akan terjadi kelainan-kelainan yang mengarah kepada efek negatif terhadap daya tahan tubuh manusia itu sendiri. Ayat senada dengan ini dapat dilihat dalam surah An-Naba ayat 9-11. Ayat 48 menerangkan bahwa angin merupakan pembawa berita gembira kepada manusia. Bagi manusia yang menanti kedatangan hujan, maka begitu angin berhembus secara spontan merasa gembira karena pertanda akan turunnya hujan. Angin berfungsi menghalau awan yang di dalamnya terkandung air. Kemudian awan itu digerakkan oleh angin sehingga dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam surah Al-Hijr ayat 22 dijelaskan bahwa Allah mengirim angin untuk mengawinkan pepohonan dan menurunkan hujan dari langit. Jadi, angin juga berfungsi mengawinkan tumbuh-tumbuhan dengan proses penyerbukan silang, yaitu mempertemukan serbuk dari jenis kelamin jantan dengan kepala putih atau jenis kelamin betina. Kemudian, adanya awan positif dan negatif yang digunakan oleh angin dapat menimbulkan hujan. Apabila saatnya tiba, hujan pun turun membasahi bumi dan pepohonan. Dalam ayat 49 dijelaskan bahwa dengan air hujan itu Allah menghidupkan tanah yang mati dan menyuburkan tanah yang gersang. Di samping itu, air hujan juga dapat dijadikan sebagai air minum bagi manusia dan hewan. Ayat 50 menerangkan bahwa air hujan itu digilirkan di antara manusia secara merata dan seimbang. Proses terjadinya hujan dan pendistribusiannya dapat menjadi pelajaran bagi manusia. Banyak hal dapat dipelajari dari hujan ini, antara lain manusia dapat mengetahui proses terjadinya hujan, siklus perputaran air, hubungan laut, angin, dan awan, manfaat air hujan bagi kehidupan makhluk di bumi, dan kualitas air hujan bagi tumbuh-tumbuhan.